Halo Cinephile, gimana puasa kalian gengs? Semoga nggak ada yang bolong-bolong sampai lebaran nanti ya. Di bulan suci yang tenang ini, coba deh kalian luangin waktu sedikit untuk berdiri di hadapan cermin. Bilang terima kasih sama sosok yang ada di sana, karena cuma dia yang nemenin kamu di situasi sulit sekalipun. Bilang juga ke dia kalau membandingkan diri dengan kesuksesan orang lain cuma akan ngebuat kita minder. Coba putar balik ke diri kalian di masa lalu. Apakah kita sendiri merasa sudah berprogres jadi pribadi yang lebih baik? Dan percaya deh, proses panjang yang kalian jalanin sekarang akan menjadi pengalaman yang kamu ceritain ke penghuni kerajaanmu kelak. Nah, kemarin sambil nemenin buka puasa, Movie Rastis iseng rewatch nih film yang kebetulan relate banget sama kehidupan yang ada di sekitar kita. Film ini berjudul Encanto, dirilis tahun 2021, kurang lebih 5 tahun yang lalu. Tapi bukan film Disney namanya kalau nggak membekas di hati kita. Makanya masih seru banget buat kita bahas. Film ini menceritakan sesosok anak perempuan yang paling berbeda dari saudara-saudaranya. Ketika semua saudaranya memiliki kekuatan spesial, hanya anak ini yang lahir tanpa kekuatan. Hal itu pun membuat dia dikucilkan dan selalu dibanding-bandingke dengan saudaranya. Relate kan? Pasti banyak dari kalian yang merasa asing dan terpinggirkan di keluarga sendiri. Yang padahal keluarga mestinya menjadi tempat untuk pulang bagi semua orang. Tapi kesempatan itu gak pernah didapetin sama Mirabel, pemeran utama dari film Encanto ini. Apa ya yang terjadi ke Mirabel? Penasaran gak? Ya udah, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa siapin risol, tempe goreng sama es buah. Tapi jangan kebanyakan ya, gengs. Tapi jadi manis kayak aku. Kayak aku. Oke, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Film dibuka oleh seorang nenek yang sedang bercerita dengan penuh kasih ke salah satu cucunya, yaitu Mirabel. Nenek menceritakan kalau keajaiban yang keluarganya miliki berasal dari sebuah lilin ajaib yang dia dapatkan di masa lalu. Di masa lalu saat sang nenek baru saja melahirkan ketiga anaknya, mereka diharuskan pergi meninggalkan desa sebab serangan orang asing yang menghancurkan desa asalnya. Di malam itu pula nenek harus kehilangan suaminya yang mengorbankan diri demi keluarga. Namun di balik duka sang nenek secara tiba-tiba muncul lilin ajaib yang apinya tidak pernah padam. Seperti maknanya yang mampu menerangi sekitar di kala gelap. Lilin itu menciptakan banyak keajaiban di tengah duka mendalam bagi sang nenek. Lilin itu menyuburkan alam di sekitar dirinya, menciptakan rumah bernyawa untuk berlindung hingga memberikan kekuatan ke setiap keturunan nenek. Sekarang Mirabel sudah besar dan menjadi remaja ceria yang selalu mengawali harinya dengan senyuman. Dia selalu bangga dengan rumah ajaib, juga keluarganya yang bernama keluarga Madrigal. Di sana ada nenek sang kepala keluarga yang begitu menjunjung tinggi kesempurnaan. Lalu ada Julieta sebagai ibunya Mirabel, dengan kekuatan membuat makanan yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Bibi Pepa yang memiliki kekuatan mengendalikan cuaca, lalu Paman Bruno yang memiliki kekuatan melihat masa depan. Tapi sayang ia menghilang secara misterius, gengs. Ada Isabella, kakak tertua Mirabel yang begitu sempurna juga memiliki kekuatan menumbuhkan bunga. Dan terakhir ada kakak kedua Mirabel yang bernama Luisa dengan otot super kuatnya. Lanjut ke sepupu Mirabel. Ada Dolores yang mampu mendengar suara terkecil sekalipun, Camilo yang bisa berubah-ubah wujud, terakhir Antonio yang akan mendapat berkahnya hari ini. Di antara semua keluarganya hanya Mirabel saja anggota Madrigal yang tidak memiliki kekuatan. Bagi kalian yang bingung siapa aja saudara kandung dan sepupu-sepupunya Mirabel, nih kita tampilin pohon keluarganya ya. Hari ini keluarga Madrigal begitu sibuk menyiapkan hari pemberkatan Antonio, hari di mana Antonio akan mendapat kekuatan spesialnya. Mirabel mencoba untuk membantu keluarganya, tapi sayang niat tulus Mirabel tidak dilihat bagus oleh keluarganya, termasuk sang nenek. Mereka hanya melihat Mirabel sebagai pengganggu. Hal itu lantaran Mirabel yang dianggap gak berguna karena belum mendapatkan kekuatannya di umur dewasa. Walaupun begitu, Mirabel masih mencoba menyemangati Antonio yang akan melangsungkan acara pemberkatan nanti. Mirabel khawatir kalau nasib Antonio akan sama dengan dirinya. Maka dari itu Mirabel berjanji akan selalu menemani Antonio apapun yang terjadi nanti. Selang waktu berlalu, acara pemberkatan telah dimulai. Antonio yang merasa takut meminta Mirabel untuk menemaninya. Di momen tersebutlah Mirabel mengingat masa lalunya yang begitu pahit. Malam yang mestinya sangat membahagiakan bagi Mirabel berubah menjadi malam yang paling tidak diharapkan oleh dirinya.
Malam itu Mirabel malu karena dirinya tidak memiliki kekuatan apapun. Tapi syukurnya nasib Antonio berbeda. Ia diberkahi sebuah kekuatan unik yang mampu berkomunikasi dengan hewan. I understand you. Atas berkah baru yang mereka terima, keluarga Madrigal mengambil foto bersama. Tapi lagi-lagi Mirabel tidak diikutsertakan karena perbedaan yang ia miliki. Terpinggirkan di keluarga sendiri dan terasingkan di keluarga sendiri. Mungkin itu yang dirasakan Mirabel. Tiba-tiba ketika semua orang sedang merayakan berkat Antonio, Mirabel melihat kejanggalan di rumahnya. Tembok mengalami keretakan serta redupnya lilin ajaib. Sontak Mirabel pun langsung melapor kepada nenek. Tapi anehnya saat nenek mengecek rumah, semua terlihat baik-baik saja. Hal itu pun membuat sekeluarganya merasa Mirabel telah mengusili mereka guna merusak acaranya Antonio. Mirabel pun makin merasa terasing setelah dicap sebagai pembuat onar yang selalu iri dengan kekuatan saudara-saudaranya. Sang ibu pun mencoba menenangkan Mirabel yang sedih. Ia menyarankan untuk tidak memaksakan diri lagi karena Mirabel sudah spesial dengan apa adanya. Terlebih ibu juga khawatir nasib Mirabel akan sama seperti adiknya, Bruno, yang menghilang secara misterius. Mirabel terus terjaga dari tidurnya sebab terbayang kejadian barusan. Lantas ia pun diam-diam pergi ke tempat lilin ajaib berada. Ternyata di sana juga ada sang nenek. Karena penasaran, Mirabel coba mengupik nenek yang bicara sendiri. Dari ucapannya ternyata terungkap, nenek juga tahu soal retakan yang terjadi di rumahnya. Akan tetapi dia berlagak tidak tahu dengan menutup-nutupi hal tersebut. Nenek begitu menjunjung tinggi kesempurnaan. Dia takut akan kehilangan anggota keluarga beserta rumahnya lagi. Selama ini nenek hanya memendam rahasia sendirian. Mungkin karena itu sikap dia ke keluarga sangat protektif dengan menuntut banyak ke keluarganya. Mendengar kekhawatiran nenek, Mirabel langsung termotivasi untuk menyelamatkan keluarganya. Ia langsung pergi ke Dolores untuk menanyakan apakah Dolores mendengar sesuatu ketika terjadi retakan semalam. Tetapi Dolores tidak mendengar apapun selain suara Luisa yang terdengar cemas. Mirabel langsung pergi menanyakan hal itu ke Luisa. Dan terungkap lagi di saat Mirabel melihat retakan, ternyata Luisa merasakan kekuatannya sedikit berkurang. Tidak hanya itu, Luisa juga akhirnya jujur kalau dia lelah dengan segala tuntutan keluarganya yang mengharuskan Luisa untuk selalu kuat. Padahal ada kalanya Luisa merasa capek dan ingin istirahat sejenak. I think you're carrying way too much. They never found it. But if something's wrong with Luisa memberikan clue kalau Bruno sudah menerawang soal retakan yang terjadi di rumahnya. Tapi tidak pernah ada yang tahu soal itu. Luisa lantas menyarankan Mirabel untuk pergi ke ruangan Bruno, tempat ia menghilang secara misterius. Tanpa basa-basi, Mirabel pun langsung pergi ke ruangan tersebut. Di dalam, Mirabel menemukan sebuah pecahan kaca yang lalu ia susun. Secara mengejutkan, ternyata pecahan kaca itu menggambarkan dirinya. Gak lama dari situ tiba-tiba saja ruangan runtuh. Namun syukurnya Mirabel mampu keluar dari ruangan tersebut dengan membawa semua pecahan kacanya. Di saat yang sama juga Luisa kembali mengeluh karena kekuatannya yang semakin memudar. Mirabel yang sudah menyusun semua kepingan kaca melihat kalau gambarnya menunjukkan dia dan rumah keluarganya yang mengalami keretakan. Secara tidak sengaja ayahnya datang dan melihat kaca penglihatan Bruno itu. Ayahnya yang takut meminta Mirabel untuk menyembunyikan hal tersebut dari semua anggota keluarga. Terlebih malam ini adalah malam perjodohan yang akan dilangsungkan Isabella dengan laki-laki yang diam-diam disukai oleh Dolores. Tapi secara tidak sengaja, ternyata Dolores mendengar semua percakapan Mirabel dengan ayahnya. Di saat makan malam dilangsungkan, Mirabel terus lengah yang membuat semua anggota keluarganya akhirnya tahu soal penglihatan Bruno. Malam itu akhirnya berantakan. Semua keluarga kecewa dengan perilaku Mirabel yang menghancurkan malam penting keluarga Madrigal. Lalu Mirabel yang melihat pecahan kacanya Bruno dibawa oleh seekor tikus coba mengikutinya hingga masuk ke sebuah ruangan tersembunyi. Di sana Mirabel melihat ada seseorang misterius dan terjadilah aksi kejar-kejaran.
Ternyata pria itu adalah Bruno, pamannya yang diberitakan hilang secara misterius. Jadi selama ini Bruno tidak hilang, melainkan bersembunyi sebab takut akan penglihatan terakhirnya. Di mana saat dulu malam pemberkatan Mirabel, sang nenek membujuk Bruno untuk melihat masa depan. Secara terpaksa Bruno menggunakan kekuatannya dan melihat kalau rumah juga keluarga mereka akan hancur berantakan karena Mirabel. And then I saw you, and everyone always assumes the worst, so... Semenjak saat itulah Bruno memutuskan untuk sembunyi demi melindungi Mirabel. Selain itu, Bruno juga mengungkapkan kalau selama ini nenek selalu menyuruh Bruno melihat masa depan dengan kemungkinan terburuk untuk segala hal. Dengan segala tekanan itu juga, Bruno memutuskan untuk bersembunyi walaupun ia sangat merindukan kebersamaan keluarganya. Tapi Bruno juga menjelaskan kalau setiap masa depan masih bisa berubah, tergantung dengan keputusan kita sebagai manusia. Melihat kemungkinan itu, Mirabel coba membujuk Bruno untuk melihat masa depan lebih jauh lagi. Bruno awalnya takut, tapi setelah memikirkan nasib keluarganya, ia pun mau untuk melakukan hal tersebut. Hingga akhirnya Bruno pun memulai ritual penerawangannya. Setelah melihat lebih jauh masa depan keluarganya, di sana terlihat kalau Mirabel akan memeluk Isabella, saudaranya yang paling tidak akur dengan Mirabel. Tapi keakuran itu membuat lilin ajaib semakin terang. Mirabel yang enggan untuk melakukan hal tersebut dibujuk oleh Bruno. Ia mengatakan kalau nasib keluarga ini bukan ada di tangan Isabella, tapi ada di tangan Mirabel sendiri. Akhirnya dengan berat hati, Mirabel pun mau menurunkan egonya untuk meminta maaf kepada Isabella. Isabella yang begitu kecewa pada Mirabel atas gagalnya acara lamaran, murka. Tapi dari situ juga Isabella akhirnya jujur kalau lamaran itu ia lakukan demi keluarganya. Semakin terungkap kalau keluarganya yang terlihat begitu sempurna ternyata hanya dipenuhi oleh orang-orang yang membohongi dirinya sendiri. Dengan senang, Isabella akhirnya bisa meluapkan semua ekspresinya bersama Mirabel. Dan hal itu seketika membuat lilin bersinar lebih terang. Nenek yang melihat hal itu sangat marah. Mirabel yang coba menjelaskan pun tidak sama sekali didengar oleh sang nenek. Ia malah menyudutkan semua masalah yang ada di keluarganya ke Mirabel. Dari mulai perginya Bruno, hilangnya kekuatan Luisa, hingga gagalnya acara lamaran Isabella. Emosi Mirabel akhirnya pecah dengan mengatakan, "Aku memang tidak pernah cukup kan? Mau sebesar apapun aku berusaha, aku tidak pernah cukup di matamu." Jujur, waktu scene ini rasanya relate banget buat aku dan mungkin kita semua. Ketika udah berusaha keras, tapi selalu ada keluarga kita yang melihat sebelah mata. Emang sih pada dasarnya keluarga akan lebih melihat hasil kita daripada perjuangan kita. Padahal yang kita mau cuma pelukan dan keharmonisan sama kayak Mirabel, yang keharmonisan keluarganya akan selalu segaris dengan kekokohan rumah tersebut. Maka dari itu, jika hilangnya keharmonisan keluarga Madrigal akan menyebabkan rumah yang mereka tinggali ikutan runtuh. Seketika itu juga rumah Madrigal pun hancur setelah pertengkaran Mirabel dengan nenek. Padamnya lilin ajaib, hancurnya rumah keluarga membuat Mirabel memaki dirinya sendiri. Ia pergi menahan malu atas semua yang sudah ia lakukan. Semua keluarga berusaha mencarinya. Syukur nenek bisa menemukan Mirabel di pinggir sungai yang sedang menyendiri meratapi nasib. Sang nenek bercerita kalau ini adalah tempat di mana ia mendapatkan keajaiban lilin. Di saat itu nenek pun bernostalgia di mana ia memulai cerita indah dengan mendiang pujaan hatinya. Namun malam yang paling kelam tiba ketika ia kehilangan sang pangeran hati. Rasa marah atas gagalnya dia menjaga suaminya berbuah lilin ajaib. Semenjak saat itu nenek sangat menjunjung tinggi kesempurnaan demi bisa menjaga keluarganya. Tapi nenek tidak sadar kalau hal tersebut adalah kesalahan terbesarnya, di mana keajaiban atas berkah terbesarnya adalah keluarga, dan nenek sadar kalau ia tidak bisa menjaga hal tersebut. Mirabel, anak yang awalnya paling diremehkan, berubah menjadi keajaiban terbesar di keluarganya, di mana ia mampu membuat semua keluarganya jujur akan dirinya sendiri, terutama sang nenek yang selama ini menderita sendirian menahan sakit, akhirnya bisa jujur ke keluarganya.
Bruno yang telat datang kaget langsung disambut berbeda oleh sang nenek. Inilah awal mula keharmonisan keluarga Madrigal dibangun kembali. Walaupun kekuatan mereka telah tiada, tapi keajaiban terbesar mereka telah pulang. Mereka pun saling bahu-membahu untuk membangun rumahnya kembali, tempat di mana mereka bisa pulang. Selain itu, Dolores juga akhirnya bisa dekat dengan pujaan hatinya. A dream when we work as a team. You're all of you, all of you. Ketika Mirabel memasang gagang pintu, secara ajaib, ternyata rumah itu kembali hidup dan kekuatan mereka semua juga kembali. Selain rumahnya menjadi lebih baik, keadaan keluarga mereka juga jadi jauh lebih baik sekarang. Berkat Mirabel, anak yang tadinya diremehkan. Wah, film Disney emang gak pernah gagal ya. Pantas aja Encanto dapat piala Oscar untuk kategori animasi terbaik. And the Oscar goes to Encanto! Selain itu, film ini banyak mengandung pesan moral dan mengajarkan arti keluarga. Kayak tuntutan orang tua yang memang baik niatnya, tapi belum tentu kan anaknya nyaman sama tuntutan itu. Kita sebagai anak pasti ngerti deh tanggung jawab kita buat bikin bangga orang tua. Tapi kadang setiap anak prosesnya beda-beda. Ada yang udah sukses dalam waktu cepat, ada juga yang suksesnya di kemudian hari. Maka dari itu, kami sangat setuju dengan sikap Mirabel. Walaupun dia dianggap sebelah mata, dia masih berusaha keras demi membanggakan keluarganya. Jadi deh, dia yang awalnya nggak punya keajaiban, malah jadi keajaiban terbesar yang ada di keluarganya. Buat mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, orang tua, orang-orangan sawah, atau orang yang cicilannya nunggak 2 bulan sekalipun, Movie Rastis rekomen banget buat nonton langsung film ini. Sedikit pesan ya, jangan kalian bandingin proses kalian dengan orang lain. Kalau mau bandingin, coba putar balik ke diri kalian di masa lalu, apakah kita sendiri merasa sudah berubah jadi pribadi yang lebih baik? Oh iya, kalau kalian punya kritik, saran, teori, atau pendapat apapun boleh banget di komen-komen kayak biasa. And last but not least, terima kasih sudah menonton. Jaga diri kalian baik-baik, dan sampai ketemu lagi di ulasan film Movie Rastis berikutnya. Bye-bye.